Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsatunu Syafa'ah, nomor absen 22. Sel volta atau sel galvani. Nama ini diambil dari ilmuwan yang menjadi penggagas jenis elektrokimia ini, yaitu Luigi Galvani dan Alessandro Volta. Pengertian sel volta sendiri adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Di sini sudah terdapat gambar sel volta dan bagian-bagiannya. Untuk lebih jelasnya, mari simak video selanjutnya. Rangkaian sel volta terdiri dari elektrolit, anoda, dan katoda yang dihubungkan dengan voltmeter oleh kawat konduktor serta jembatan garam yang berfungsi menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. Anoda didefinisikan sebagai elektroda tempat terjadinya oksidasi, sedangkan katoda didefinisikan sebagai elektroda tempat terjadinya reduksi. Sebagai contoh, pada anoda kita gunakan logam seng dalam larutan seng sulfat dan pada katoda kita gunakan logam tembaga dalam larutan tembaga sulfat. Dalam larutannya, ZnSO4 ini akan menguraikan Zn2+ dan SO4 2-. Pada CuSO4 akan menguraikan Cu2+ dan SO4 2-. Reaksi yang terjadi di anoda adalah Zn menjadi Zn2+ ditambahkan dengan 2 elektron. Dari pelepasan 2 elektron ini, kita tahu bahwa ini merupakan reaksi oksidasi. Elektron yang dihasilkan pada proses oksidasi di anoda lalu menuju ke katoda yang diterima oleh Cu2+ sehingga pada katoda terjadi reaksi Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu, merupakan reaksi reduksi. Dari setengah reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi pada anoda dan katoda, kemudian dapat kita jumlahkan. Karena elektron di ruas kiri dan kanan jumlahnya sudah sama, maka langsung saja kita hilangkan. Sehingga kita dapat Zn ditambah Cu2+ menjadi Zn2+ ditambah Cu. Susunan sel volta ini dapat dituliskan dalam notasi sel. Penulisan notasi sel volta mengikuti kaidah sebagai berikut. Tanda 1 garis vertikal melambangkan batas fase antara komponen-komponen dengan fase berbeda. Sedangkan tanda 2 garis vertikal melambangkan jembatan garam yang memisahkan kedua setengah sel. Pada contoh ini, maka notasi selnya dapat dituliskan Zn 1 garis vertikal, Zn2+, 2 garis vertikal, Cu2+, 1 garis vertikal, dan Cu. Arus listrik berupa aliran elektron pada sel volta disebabkan oleh adanya beda potensial antara anoda dan katoda. Hal ini disebut dengan potensial sel atau E-sel. Jika potensial sel ini diukur pada keadaan standar, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm, konsentrasi larutan 1 molar, maka disebut dengan potensial sel standar atau E0 sel. Berdasarkan data potensial elektroda standar, unsur yang mempunyai E0 reduksi lebih besar mengalami reaksi reduksi di katoda. Unsur yang mempunyai E0 reduksi lebih kecil maka mengalami oksidasi di anoda. Nah, menurut Masterton Harley 2011, besarnya E0 sel dirumuskan E0 sel sama dengan E0 reduksi ditambah E0 oksidasi. Tabel potensial reduksi standar. Potensial elektroda standar di sini mengacu pada potensial reaksi reduksi dari suatu zat. Jika unsur logam diurutkan berdasarkan potensial elektroda standarnya, maka akan didapatkan suatu deret kereaktifan logam yang biasa disebut dengan deret volta. Dalam deret volta ini, semakin ke kiri, sifat reduktor semakin besar, sehingga logam tersebut cenderung mengalami oksidasi, dan E0 yang dimiliki logam semakin kecil. Sedangkan semakin ke kanan, maka
sifat oksidator semakin besar dan kuat, sehingga logam tersebut cenderung mengalami reduksi, dan E0 yang dimiliki logam semakin besar. Demikian penjelasan sel volta dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.